Tahun 2024 sudah bersiap memasuki bulan pamungkas. Desember, seperti biasa, datang membawa banyak kegembiraan. Tapi jangan biarkan kelewat meluap. Semua rasa gembira menyambut akhir tahun. Sebab, Desember juga menyimpan bencana, terutama karena curah hujan yang tinggi. Selain itu, akhir tahun 2024 akan banyak peristiwa besar yang menakutkan karena bencana masih akan terus sambung menyambung. Jadi, hati-hati. Menjelang tutup tahun saja sudah ada sinyal bencana yang disampaikan Master Blackjack. Tapi benarkah di tahun 2025 nanti bakal muncul virus mematikan? Bagaimana dengan kehidupan kaum selebriti? Akankah fenomena perceraian masih terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mendekati pergantian tahun, jangan ada kegembiraan yang berlebihan. Kurangi pesta di malam pergantian tahun jika tidak ingin terjadi sesuatu yang mengancam jiwa. Curah hujan di bulan Desember yang selalu dahsyat bisa menjadi ancaman tersendiri. Sebab banjir siap mengantar bencana yang sangat besar. Pesan hati-hati disampaikan paranormal Master Blackjack kepada masyarakat di pesisir utara Jakarta. Kondisi curah hujan yang tinggi ditambah datangnya bulan purnama membuat banjir rob jauh lebih berbahaya. Bencana yang datang dari unsur air itu akan terus terjadi hingga awal-awal tahun baru. Memang situasinya dan kondisi pada saatnya nanti di tahun baru itu akan mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Di beberapa lokasi akan mengalami suatu bencana, yaitu banjir. Kalau saya lihat makin mendekati 2025, intensitas dan curah hujan itu akan semakin banyak. Dan juga nanti akan diperparah dengan biasanya purnama daerah pesisir pantai yang biasanya di daerah Jakarta Utara dan juga sekitarnya itu kan biasanya akan terjadi banjir rob. Nah, ini harus diwaspadai karena ketinggian air lautnya nanti bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Memasuki tahun 2025, Master Blackjack mewanti-wanti warga di sejumlah kota di Jawa Barat untuk berhati-hati. Sebab sudah muncul sinyal bahaya yang harus diwaspadai. Tsunami dengan skala kecil akan terjadi di beberapa titik di pesisir Jawa Barat. Tidak memakan korban jiwa, tapi membuat kerusakan yang parah. Ini terjadi di sekitaran Pelabuhan Ratu. Sinyal yang jauh lebih berbahaya muncul dengan adanya angin puting beliung yang terjadi di kawasan Bandung hingga Garut. Kalau saya lihat juga nanti akan ada tsunami kecil karena akibat gempa laut dangkal. Kalau dilihat dari sisi mata batin di sini di beberapa titik khususnya di daerah Jawa Barat itu sudah masuk ke daerah, kalau saya lihat ini Pelabuhan Ratu, di situ daerah situ akan ada terjadi suatu tsunami kecil lah yang airnya itu akan meluap. Kalau saya lihat di sini tidak memakan korban jiwa, tapi akan mengalami kerusakan yang lumayan di Jawa Barat. Yang harus hati-hati adalah daerah Bandung dan sekitarnya, kemudian di daerah Garut, lalu di daerah Banten juga akan ada puting beliung kalau saya lihat. Jadi di daerah Tangerang, kemudian Pandeglang itu juga harus waspada nanti.
Memasuki bulan Desember yang menjadi gerbang awal tahun baru mesti diwaspadai. Sebab bencana bisa datang berlipat-lipat dalam skala besar. Sejumlah daerah yang menjadi langganan bencana diharap meningkatkan kehati-hatian. Misalnya saja Sumatera bagian barat yang akan diguncang gempa. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Ya, kalau saya lihat ada di daerah Sumatera di bagian Sumatera Barat, bagian barat ini akan ada terjadi gempa yang lumayan besar karena memang tidak terlalu jauh dari daratan. Jawa Barat juga masih di daerah Garut dan sekitarnya. Ini juga harus hati-hati karena akan terjadi fluktuasi tanah atau pergerakan tanah di sini kalau saya lihat. Lalu kemudian di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Memang pada akhirnya harus dipahami bahwa bencana alam sebagian besar tercipta akibat kerusakan ekosistem yang ditimbulkan manusia. Penggundulan hutan, penebangan lahan, hingga perlakuan yang tidak ramah pada gunung membuahkan tanah longsor. Ulah manusia yang serakah pada alam berakibat kemurkaan yang sangat menakutkan. Dan di awal tahun 2025 itu akan terjadi. Kalau di awal tahun saya lihat ini masih ada bencana tanah longsor, di mana ada beberapa titik yang menjadi pusat yang harus diwaspadai, ya terutama di daerah Jawa Barat masih, kemudian di Jawa Tengah di daerah Purworejo kalau saya lihat di sini. Jadi ini yang harus diwaspadai, kemudian juga ada di daerah bagian Sumatera. Kalau saya lihat dari sisi mata batin, terjadinya ini akan di malam hari, ketika memang kondisi daripada warga itu sedang terlelap, dan ini juga harus diwaspadai. Saya lihat ini akan ada korban jiwa, tapi tidak terlalu banyak. Jadi memang kondisinya mereka sedang terlelap dan tidak siap. Inilah yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Rangkaian bencana yang datang secara tiba-tiba bisa sangat mengejutkan karena tak pernah bisa diduga. Tapi di balik bencana-bencana yang mendadak datang, ada fenomena alam yang sudah mudah dibaca, termasuk gempa bumi yang memang menjadi langganan, atau erupsi gunung berapi yang bisa datang kapan saja. Indonesia yang dilalui sejumlah lempengan bumi memberi banyak gempa yang bisa datang kapan saja. Ini yang semestinya selalu diwaspadai agar tidak selalu banyak korban jiwa setiap gempa datang. Saya lihat nantinya akan terjadi gempa bumi yang intensitasnya akan semakin naik dan intensitasnya juga akan semakin rapat di sini. Ya, yang patut kita waspadai adalah di sini gempa bumi. Gempa bumi ketika memang sudah intensitasnya rapat, biasanya nanti akan ada terjadi gempa yang besar. Nah, ketika gempa besar ini kita harus lebih waspada lagi karena nantinya bisa mengakibatkan tsunami yang lebih besar lagi. Lalu kemudian ada bencana juga gunung yang erupsi di beberapa gunung yang memang tidak terprediksi, seperti halnya di NTT masih akan ada lagi susulannya di pertengahan 2025, kemudian di daerah Yogyakarta yaitu Gunung Merapi juga harus waspada, kemudian Gunung Semeru. Lalu di daerah Sumatera itu ada Gunung Merapi di Sumatera Barat, itu juga harus diwaspadai, dan beberapa gunung di daerah Sumatera Barat yang tidak erupsi akan ke-trigger nantinya. Tapi benarkah akan ada wabah penyakit mematikan di tahun 2025? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Cuaca yang berubah dengan mudah menjadi akibat perubahan iklim
bisa menjadi ancaman bencana yang serius. Tapi sejatinya, semua bencana alam sudah bisa diraba tanda-tandanya. Sebab selalu ada fenomena semesta yang menyertainya. Misalnya saja, bencana tsunami akan dimulai dengan menyusutnya air laut atau berhamburnya ikan-ikan yang selama ini memiliki habitat di tengah lautan. Kondisi alam yang sedang tidak stabil semakin memberi banyak kemungkinan munculnya bencana. Dan semua didahului dengan tanda-tanda alam yang bisa dibaca. Sebenarnya alam ini sudah memberikan tanda kepada kita, tapi karena keterbatasan daripada pengetahuan manusia sendiri, kita jadi mengabaikan. Misalkan mau ada tsunami itu airnya akan surut dan akan banyak ikan. Jadi jangan mendekat ke ikan-ikan yang sudah terlihat di depan mata. Jadi sebaiknya kalau seperti itu langsung saja menyelamatkan diri. Kemudian longsor, ketika akan terjadi longsor biasanya ada suara menderu ataupun ada gempa sebelum longsor itu terjadi. Jadi ini harus diwaspadai untuk memang lokasi rumahnya itu ada di bawah pegunungan atau lembah. Ini harus secepat mungkin pergi dari rumah itu. Selain bencana alam yang mudah diraba tahun 2025, akan ada guncangan pandemi yang menyerupai COVID-19. Wabah mengakibatkan gejolak di masyarakat meski tidak sampai mengalami lockdown. Virus bisa sangat mematikan jika tidak diantisipasi dengan baik, sebab menggerogoti kesehatan dengan menyerang pernafasan. Wabah bisa berubah wajah jadi mesin pencabut nyawa apabila masyarakat berhasil ditakut-takuti dan dibuat panik. Saya lihat memang masih akan ada wabah yang akan dicoba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sini untuk mengambil suatu keuntungan seperti halnya COVID yang pada waktu kemarin itu. Tapi di sini mereka tidak berhasil untuk menjalankan misinya. Masih berhubungan dengan pernafasan, kemudian ada penyerangan kekebalan tubuh, dan ini menjadi suatu hal yang sudah diantisipasi oleh presiden kita yang baru ini. Ya, nantinya akan ada data-data yang masuk yang kalau saya lihat ini tidak real, yang menyebabkan masyarakat itu diharapkan menjadi panik. Tapi di sini sekali lagi saya lihat masyarakat itu sudah pintar saat ini, tidak seperti yang lalu ketika panik kemudian termakan oleh data-data itu. Virus baru yang sangat menakutkan masih akan terjadi di tahun 2025. Bisa jauh berbahaya jika masyarakat berhasil ditakut-takuti oleh pandemi ini. Lalu bagaimana dengan dunia artis? Benarkah lilitan ekonomi banyak membuat perceraian? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Alam yang semakin banyak mengirimkan bencana membuat kondisi sosial masyarakat ikut terganggu. Fenomena virus baru juga bakal memberi suasana tak menentu. Akibatnya, resesi ekonomi bisa menerjang siapa saja, termasuk para selebriti. Dampak lanjutannya adalah krisis yang menimpa rumah tangga para artis. Mereka yang pamor kebintangannya meredup, cenderung terlilit masalah keuangan hingga berakibat perceraian. Salah satunya pasangan senior yang sudah bertahun-tahun berumah tangga. Kalau saya lihat di sini masalah faktor ekonomi dan juga faktor keartisannya yang mulai meredup, sehingga akhirnya menyebabkan
beberapa artis ini akan mengalami perceraian. Salah satunya adalah artis senior yang tiba-tiba saja mengajukan gugatan cerai. Gejolak alam terus terjadi jelang akhir tahun, bahkan hingga pergantian tahun. Bencana datang berganti-gantian, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Maka kepada semesta, mari jangan semena-mena agar harmoni bisa lestari. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.